Oke, selamat siang adik-adik. Kembali lagi bersama Bang TP. Jadi hari ini kita akan membahas soal-soal TPSK ya. Jadi abang harap adik-adik konsentrasi sewaktu menonton video abang. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan share ya. Oke, sekarang kita mulai aja nomor 16. Di sini katanya ada suatu pola bilangan, lalu tentukan bilangan selanjutnya. Jadi adik-adik, untuk menjawab soal ini kita perhatikan aja bilangan-bilangannya satu persatu. Jadi di sini kita lihat 125 itu adalah 5 pangkat 3 ya. 216 itu 6 pangkat 3. 343 itu adalah 7 pangkat 3. 512 itu adalah 8 pangkat 3. Jadi dari sini polanya sudah jelas. Angka selanjutnya sudah pasti 9 pangkat 3. Maka nilai dari 9 pangkat 3 adalah sekitar 729. Sehingga jawaban yang pas adalah bola. Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan soal nomor 17. Diketahui dua buah persamaan. Persamaan pertama katanya X pangkat 3, Bang tuliskan aja, X pangkat 3 kali Y pangkat 6. Ini negatif 12 nya pindah ke kanan sehingga jadi 512. Ini persamaan 1. Lalu persamaan 2, ini dari persamaan 2 ini bisa kita kali silang, lalu kita sederhanakan, 3-nya bisa habis ya. Lalu kita kali silang, XY kali 1 berarti XY sama dengan ini 4 gitu ya, 4. Oke, dari sini berapakah nilai dari soal ini? Jadi kita lihat dulu berapa nilai X dan nilai Y dari persamaan ini. Jadi cara simpelnya abang rasa begini. Ini kan X pangkat 3 Y pangkat 6. Jadi bisa kita buat, karena di sini XY kita buat aja jadi XY gitu ya, 3 kali, karena X nya hanya ada 3. Lalu di sini sudah kita tulis Y nya sebanyak 3 kali, karena di sini Y nya pangkat 6, berarti harus kita kalikan lagi dengan Y pangkat 3 biar sama gitu ya. Oke, jadi dari sini bisa langsung kita substitusi XY nya sama dengan 4 ya, 4 gitu ya, kali Y pangkat 3 sama dengan 512. Cocok ya. Nah, jadi 4 itu kalau kita kalikan adalah 64 ya, 64 Y pangkat 3 sama dengan 512. Jadi dari sini Y pangkat 3 bisa kita sederhanakan dengan cara membagikan 512 dengan 64. Jadi kira-kira berapakah pembagian dari 512 dengan 64? Itu hasilnya 8. Jadi Y pangkat 3 sama dengan 8, maka Y nya adalah 2. Bisa ya? 2. Karena Y nya adik-adik sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan kedua ini, maka dapatlah X nya nanti berapa? Juga 2 gitu ya, juga 2. Karena X dan Y sudah dapat, berarti sekarang kita bisa lihat pertanyaannya. Berarti 5/2 dikali 2 dikurang 6/4 dikali 2. Cocok ya? 5/2 kali 2, ini hasilnya 5 ya kan, ini habis. Terus ini juga bisa habis 2, 6/2 itu 3, berarti kurang 3. Maka 5 kurang 3 sama dengan 2. Bisa ya?
sehingga jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut nomor 18. Di sini katanya ada kotak-kotak, adik-adik pasti sudah tahu cara mengerjakan untuk soal yang seperti ini karena sudah berulang kali kita bahas soal seperti ini. Jadi dari sini adik-adik, untuk kotak yang pertama itu tengahnya 24. Ya, kemarin sudah Bang jelaskan gimana caranya agar dapat 24 gitu ya. Gimana caranya agar dapat 24. Cara agar dapat 24 itu nanti bisa kita selesaikan dengan memikirkan kombinasi-kombinasi angka yang di luar kotak. Jadi dari sini Abang sudah mendapatkan caranya, yaitu begini. 6 dibagikan dengan 7 kurang 5 ya, 7 kurang 5, lalu hasilnya dikalikan dengan 8. Apakah sama dengan 24? Coba kita buktikan. 7 kurang 5 itu 3. 7 kurang 5 itu 2. 6 bagi 2 itu adalah 3. 3 kali 8 sama dengan 24. Terbukti ya? Oke, karena sudah terbukti, maka untuk mengerjakan soal ini kita ulangi langkah tadi. Ayo, 6-nya itu di sini berarti 2 ya. 2 dibagi 7 kurang 5 berarti bawah kurang kanan. Berarti dari sini tanda tanya kurang 13 gitu ya. Oke. Lalu hasilnya dikalikan dengan 3 sama dengan 3. Paham ya adik-adik ya? Jadi gimana menentukan tanda tanya ini? Caranya ya kita sederhanakan ini. Biar lebih enak melihatnya, begini aja kita buat. Bagi itu kita buat aja per ya. 2 per tanda tanya kurang 13. Lalu hasilnya dikalikan dengan 3 sama dengan 3. Cocok ya? Ini 3-nya nanti habis, ini 1, ini 1. Lalu yang di bawah ini kali silang ke kanan, berarti di kiri tinggal 2 kali 1 yaitu 2. Tanda tanya kurang 13 kali 1 berarti tanda tanya kurang 13. Sekarang pindahkan negatif 13-nya ke kiri jadi positif. Maka di kiri hasilnya 15, di kanan tanda tanya, sehingga tanda tanyanya sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah bola. Bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjut yang berikutnya yaitu nomor 19. Oke, lihat adik-adik di sini nomor 19 ini ada suatu gambar, maka mana jawaban yang tepat? Jadi kalau soal seperti ini kalau kita bilang ini adalah soal TPA ya, TPA. Maka kita lihat alur dari setiap kotak, alur dari setiap kotak. Jadi di sini langsung aja Abang jelaskan gimana alurnya ya, gimana alurnya. Alurnya adalah, coba kita perhatikan. Untuk kotak pertama ya, untuk kotak pertama ini kalau kita lihat kotak pertama itu nanti adalah ini, kalau kita bilang jajar genjang ya, jajar genjang lingkaran, lalu ada segi 4, lalu ada segi 3. Kita hubungkan, coba kita hubungkan ini ke kotak nomor 3. Kalau kita perhatikan kotak pertama dengan kotak nomor 3 itu adalah perputaran ke kanan. Betul ya? Ini adalah perputaran ke kanan. Lalu kita lihat lagi kotak ketiga ke kotak yang kelima. Ternyata sama polanya, yaitu perputaran ke kanan ya. Perputaran ke kanan. Sekarang coba kita perhatikan untuk kotak nomor 2.
apa hubungannya ke kotak nomor 4 ya? Apa hubungannya ke kotak nomor 4? Kalau kita perhatikan adik-adik, hubungan kotak nomor 2 itu bisa kita lihat begini. Ini kan tadi dalamnya segitiga gitu ya. Ini tadi dalamnya segitiga. Segitiga itu bisa kita lihat itu adalah perputaran dari kotak pertama ke kanan atau dari kotak ketiga. Ini kan segitiga. Ternyata di dalamnya segitiga. Lalu di luarnya lingkaran. Lingkaran itu didapat dari perputaran kotak pertama tadi ke kiri. Jadi yang pertama ke kanan, itulah yang di dalam, lalu ke kiri. Itulah yang di luar. Paham ya? Jadi coba kita lihat. Ini kotak pertama kita putar ke kanan, kotak pertama kita putar ke kanan, berarti di kiri atas jadi segitiga di dalam. Lalu kita putar ke kiri, maka di kiri atas itu jadi lingkaran, itulah yang di luar. Cocok. Coba kita buktikan lagi di kanan atas. Putar ke kanan pertama berarti jajar genjang. Cocok ya, jajar genjang. Lalu putar ke kiri, ternyata segi 4. Paham ya? Pas ya? Berarti begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan kotak nomor 4. Berarti kotak nomor 4 itu didapat dari perputaran kotak nomor 3 dengan pola yang di dalam itu ke kanan, yang di luar itu ke kiri. Paham ya? Jadi dari sini kotak nomor 5 sudah bisa kita pastikan itu nanti caranya sama, yaitu putar ke kanan berarti di sini lingkaran. Di sini segi 4 gitu ya. Lalu di sini segi 3. Di sini nanti jajar genjang. Oke. Sekarang kita putar ke kiri. Kalau kita putar ini ke kiri, maka segitiga di luar. Segitiga di luar, terus jajar genjang di luar. Paham ya? Oke, coba kita lihat. Nggak usah kita lanjutkan semuanya. Kira-kira jawaban yang cocok itu yang mana? Oke, jawaban yang cocok itu ini abang ingatkan, jangan salah melihat ya. Ini di luar ini adalah segi 4. Padahal jawaban kita tadi di luar adalah jajar genjang. Oke, berarti yang di luar jajar genjang itu adalah antara ini dan ini. Cocok ya, antara ini dan ini. Sekarang coba kita perhatikan lagi. Ini sebelah kiri atas segitiga yang di luar. Kalau segitiga yang di luar berarti jawabannya adalah E. Cocok ya? Jawabannya adalah E. Bisa adik-adik ya? Oke, kalau sudah bisa adik-adik, sekarang kita lanjut nomor 20. Coba kita perhatikan nomor 20. Kalau kita perhatikan dari nomor 20 ini, ya sama seperti yang tadi. Kita perhatikan pelan-pelan aja apa kesimpulannya gitu ya. Apa kesimpulannya? Oke, coba kita perhatikan dari sini. Abang lihat di sini, abang tandai aja ini. Oke, kalau ini adik-adik di baris pertama, di kolom pertama ini, kalau kita perhatikan ini kan berupa cacing yang kepalanya di kiri. Cocok. Otomatis kalau kita hubungkan ke sini, ke kotak nomor 3, kepalanya berubah jadi di kanan. Cocok. Lalu kalau kita hubungkan lagi dengan kotak terakhir, itu berubah lagi kepalanya jadi di mana ya? Kepalanya jadi di kiri. Cocok ya? Oke, itulah untuk bagian kepala.
Sekarang coba kita lihat untuk kotak nomor 2 dan nomor 4 apakah memiliki hubungan yang sama untuk kolom pertama. Ayo. Nah, ini jadi ini kan tadi atas, yang atas ini kepalanya di kanan, maka kepalanya jadi di kiri. Betul ya? Kepala di kanan, maka kepalanya jadi di kiri. Cocok? Kepalanya jadi di kiri. Sekarang coba kita lihat lagi, ini di kiri jadi di kanan. Paham ya? Di kiri jadi di kanan, berarti pas. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kalau kita sudah lihat polanya yang di kiri, berarti sudah pasti jawabannya. Nanti bisa kita lihat, pastikan jawabannya di kolom pertama itu adalah kebalikan dari kolom keempat. Betul ya? Ini di kiri atas, berarti jadi di kanan. Cocok? Jadi di kanan. Siapnya itu yang bawahnya ini di kanan. Ini kanan, ini kiri, berarti jadi di kanan lagi. Cocok ya? Jadi di kanan lagi. Oke, ada di kanan lagi? Ada. Berarti kira-kira jawaban nomor ini habis ya. Ini salah. Lalu ini bisa benar. Bisa benar ya. Oke, ini juga bisa benar. Terus ini juga bisa benar. Terus ini salah gitu ya. Ini salah. Maka jawabannya antara B, C, D. Sekarang kita perhatikan aja panahnya. Panahnya kita mulai dari kotak pertama, ketiga, kelima. Panahnya ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke kanan. Berarti bolak-balik gitu ya. Sekarang kita bahas kotak kedua. Ke kanan, kotak yang keempat ke kiri, berarti kotak yang kelima pasti ke kanan. Oke, jadi pilihan ini dari sini mana yang panahnya ke kanan? Kalau kita lihat di sini panahnya ke kanan itu adalah bola. Maka jawaban yang pas adalah bola. Paham ya adik-adik ya? Oke adik-adik, jadi sudah kita bahas nomor 16 sampai 20. Jadi sampai di sini dulu. Ikuti terus video Abang. Nanti kita bahas dari nomor 21 ke seterusnya. Oke adik-adik, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih, selamat siang.